Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Sri Rahayu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang alat pernapasan hewan. Kalian siap? Kita mulai bersama-sama. Seperti hanya manusia, hewan juga bernafas. Hanya saja alat dan caranya berbeda-beda. Pada sebangsa hewan mamalia, misalnya kuda, harimau, paus, dan lumba-lumba, mereka bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pada sebangsa serangga, misalnya lalat, kupu-kupu, dan tawon, mereka bernapas menggunakan trakea. Apakah trakeanya sama dengan trakea yang kita miliki? Kita lihat gambar ini. Trakea pada belalang itu memanjang mulai dari bagian dada hingga bagian ekor. Trakeanya juga bercabang-cabang. Sebagai lubang masuknya udara ke dalam trakea, belalang memiliki stigma atau disebut juga dengan spirakel. Stigma atau spirakel di tubuh belalang ini fungsinya kayak hidung kita, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara pernapasan. Nah, hewan apakah ini anak-anak? Ya, benar, itu cacing. Cacing juga bernapas, tapi dia bernapas tidak menggunakan paru-paru. Dia bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing itu selalu berlendir. Lendir ini berguna untuk mempermudah keluar masuknya udara pernapasan. Bagaimana dengan pernapasan pada burung? Perhatikan gambar ini. Burung memiliki hidung, memiliki paru. Udara akan masuk melalui trakea, kemudian menuju ke paru-paru. Pada saat burung hinggap, dia akan menghirup napas banyak-banyak. Lalu, sebagian udara akan disimpan di dalam kantong udara atau yang terkenal dengan nama pundi-pundi udara. Kenapa burung perlu menyimpan udara di dalam pundi-pundi udara? Karena pada saat burung terbang, dia mengepakkan sayapnya. Kepakan sayap ini menghimpit paru-paru, sehingga paru-paru tidak bisa mengambil udara. Nah, maka dia perlu menyimpan udara di dalam pundi-pundi udara. Udara yang disimpan ini akan digunakan pada saat dia dalam keadaan terbang. Kita lanjut, pernapasan pada amfibi, misalnya pada katak. Ketika katak masih pada tahap berudu atau kecebong, dia menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Namun, ketika katak sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Lalu bagaimana dengan ikan? Ikan hidupnya di air. Bagaimana dia bisa mengambil oksigen? Ikan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Air akan masuk melalui mulut, kemudian melewati insang dan keluar melalui insang. Pada saat air melewati lembaran-lembaran insang inilah, insang akan menyaring air dan diserap oksigennya. Jadi, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan sebangsa reptil? Dia bernapas menggunakan apa? Kita lihat sama-sama gambar ini. Contoh pada buaya. Buaya bernapas menggunakan paru-paru seperti halnya kita. Dia juga punya trakea dan punya paru-paru. Jadi, hewan ini bernapas menggunakan paru-paru. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang alat pernapasan hewan. Semoga presentasi yang sederhana ini bisa membantu kalian dalam belajar. Semangat ya! Sampai bertemu kembali dengan materi IPA berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum.